Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Kali ini aku bakal nyeritain satu film bencana yang menegangkan parah nih guys, tapi seru. Judulnya San Andreas. Ini filmnya rilis udah lumayan lama, dari tahun 2015. Tapi menurut aku bagus banget sih. Kalian pernah ngerasain gempa kan? Beberapa waktu ini juga sempat kejadian. Nah, di film ini gempanya parah banget guys, bahkan ngedatengin tsunami. Dan ada seorang ayah yang berusaha keras buat nyelamatin keluarganya dari bencana gempa bumi yang mengerikan ini. Kira-kira si ayah bakal berhasil nggak ya? Iya, gak usah lama-lama, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi di awal film ada satu cewek yang lagi asik nyetir. Tiba-tiba ngeri banget. Jalanan yang dia lewatin kena longsor. Mobilnya langsung mental ngarah ke jurang. Masih nyangkut nih, tapi posisinya di tebing yang terjal. Untungnya gak lama ada helikopter penyelamat yang datang untuk nolongin. Ya, tapi karena terlalu panik, cewek ini jadi kebanyakan gerak dan mobilnya jadi makin turun. Udah gitu karena jurangnya sempit, mesin helikopternya sampai rusak. Mereka nggak punya banyak waktu. Makanya nih pilot helikopter yang namanya Ray langsung gercep turun ke bawah. Dan untungnya karena Om Ray ini emang regu penyelamat yang udah ahli, si cewek tadi akhirnya berhasil diselamatin. Sementara di sisi lain ada seorang peneliti gempa yang lagi ngajar nih di sebuah universitas. Namanya Profesor Lawrence. Dia ngasih penjelasan kalau di negara mereka ada sebuah garis patahan bumi yang namanya San Andreas. Sama kayak judul film ini, setiap 150 tahun sekali bakal terjadi gerakan lempeng bumi yang bisa aja nyebabin gempa hebat. Bahkan guncangan gempanya nggak main-main ya guys, bakal ngefek ke satu negara katanya. Ya, tapi semua orang masih pada tenang-tenang aja. Karena walau udah 100 tahun berlalu, tapi gempa bumi hebat itu masih belum kejadian juga kan. Ya biar gimana pun mereka tetap disuruh hati-hati, karena bencana kan gak bisa diprediksi. Beres ngajar, Profesor Lawrence dapat kabar salah satu rekan kerjanya nih nemuin getaran gempa yang mencurigakan. Harus segera diteliti. Di sisi lain, Ray, om-om hebat tadi, baru juga pulang malah dapat surat cerai dari istrinya. Mereka tuh awalnya punya 2 anak, tapi salah satu anaknya meninggal karena tenggelam. Dan sejak itu hubungan Ray dan istrinya jadi kacau. Sampai akhirnya mereka udah mau pisah kan nih. Balik lagi ke si Profesor Lawrence. Kali ini dia sama temennya udah sampai nih di sebuah bendungan air. Dan benar, di tempat itu ternyata ada getaran gempa yang kecil-kecil. Sampai orang-orang di situ juga pada nggak sadar kalau lagi ada gempa bumi. Tapi tiba-tiba aja malah terjadi getaran gempa yang cukup besar guys, di luar prediksi. Bahkan karena guncangannya benar-benar kuat, ini tembok-tembok betonnya aja jadi pada jebol. Semua orang-orang di situ panik ketakutan nyelamatin diri, termasuk 2 ilmuwan ini kan. Sayangnya temennya Profesor Lawrence ini nggak bisa selamat. Jalanannya keburu hancur, dia nggak sempet nyelamatin diri. Di sisi lain, sebagai petugas penyelamat, Ray harus ngebantu para korban gempa itu kan. Padahal tadinya dia mau nganterin anaknya yang namanya Blake, mau lomba di luar kota. Sekalian silaturahmi juga nih sama mantan istrinya yang udah punya calon suami baru. Nah, karena ayah kandungnya lagi sibuk, Blake akhirnya dianterin sama calon ayah tirinya nih. Karena si ayah tiri masih ada urusan di kantor, Blake disuruh nunggu dulu. Sementara di sisi lain, Profesor Lawrence kedatangan wartawan yang penasaran
sama kejadian gempa di bendungan tadi kan. Baru mau mulai wawancara, murid-muridnya ini ngasih kabar kalau di patahan San Andreas mulai muncul getaran-getaran gempa yang cukup besar lagi. Bahkan setelah dihitung-hitung sama Profesor Lawrence, guncangan gempa yang bakalan segera terjadi bakal 80 kali lipat lebih dahsyat dari sebelumnya. Bakal mengguncang seluruh negeri. Balik lagi ke si Blake, pas lagi nungguin ayah tirinya itu, dia jadi kenalan sama satu cowok yang mau ngelamar kerja di situ. Namanya Ben. Ben juga ngenalin adik cowoknya yang namanya Oli. Mereka jadi asik ngobrol bareng. Di sisi lain, si ibu awalnya lagi asik nongkrong nih di restoran mewah. Sampai tiba-tiba pas banget nih Ray lagi nelpon, terjadi guncangan gempa yang bener-bener kencang di situ. Semua orang jadi panik. Ray nyuruh mantan istrinya ini naik ke atap gedung supaya bisa diselamatin pakai helikopter. Sementara di gedung penelitian, Profesor Lawrence yang rasain gempa juga jadi tahu kalau bencana besar udah dimulai. Seluruh wilayah di negara mereka bakal ngerasain gempa hebat ini. Dan bener aja guys, di tempatnya Blake terjadi guncangan besar juga. Sialnya Blake dan ayah tirinya kejebak di tempat parkir. Udah gitu mobil mereka ketimpa runtuhan. Kaki Blake kejepit gak bisa keluar. Karena terlalu panik, si ayah tiri bukannya nolongin malah ninggalin Blake. Untungnya sebelum keluar gedung, dia sempat ngasih tahu satpam kalau Blake masih kejebak. Dan kebetulan didengar sama Ben dan Oli. Malah mereka nih yang jadi mau nolongin. Guncangan yang terjadi bener-bener ngeri guys. Bangunan-bangunan besar tuh hancur semua. Ray dan helikopternya lagi menuju ke lokasi mantan istrinya yang lagi berjuang banget buat naik ke atas gedung. Sambil dia juga ngasih tahu orang-orang buat ikut ngarah ke atas kan. Tapi malah pada nggak mau denger. Bener-bener ngeri karena bangunannya tuh hancur parah guys. Untungnya helikopter Ray berhasil tiba di situ. Dia langsung ngelemparin keranjang supaya mantannya ini bisa naik. Walau keadaannya bener-bener kacau dan mengerikan, wanita itu berhasil naik ke helikopter. Ray tapi harus tetap fokus nih ngehindarin reruntuhan gedung sambil nerbangin helikopternya. Gak lama Ray dapet telepon nih dari anaknya si Blake yang ngabarin kalau dia kejebakan di tempat parkir. Walau jauh, apapun bakal dilakuin seorang ayah untuk nyelamatin anaknya. Helikopter Ray langsung menuju ke sana. Sementara Blake yang udah ketakutan dan posisinya udah makin kejepit, tiba-tiba aja ditolongin kan sama Ben dan Oli. Dengan susah payah, Blake akhirnya berhasil diselamatin. Mereka bertiga langsung pergi dari situ. Di sisi lain, Profesor Lawrence dan murid-muridnya masih berusaha ngeprediksi gempa. Sialnya, gempa dahsyat itu masih belum berhenti sepenuhnya. Mereka tahu bakal terjadi gempa susulan yang lebih besar. Mereka harus ngasih tahu semua orang. Balik lagi ke Blake, setelah berhasil keluar dari gedung, mereka langsung nyari toko elektronik. Gara-gara gempa, pemancar sinyal handphone tuh jadi rusak. Jadi ya harus pakai telepon kabel jadul nih buat ngabarin orang tuanya. Ray langsung nyuruh anaknya ini pergi ke tempat tinggi dan nanti bakal dijemput pakai helikopter. Sialnya gak lama mesin helikopter Ray malah rusak. Dan walau gak stabil, untungnya ibu dan ayah ini masih bisa mendarat dengan selamat. Ray yang jago manfaatin situasi akhirnya lanjutin perjalanan pakai mobil nganggur yang ada di situ. Nah, di sisi lain, Profesor Lawrence juga udah berhasil nyarin ke semua media kalau gempa susulan yang lebih dahsyat bakal segera terjadi. Semua orang disuruh siap-siap nyari tempat berlindung. Lanjut, perjalanan ayah dan ibu ini terpaksa harus berhenti karena jalan di depan mereka udah terbelah dong, gak bisa dilewatin mobil. Jadi ini guys, patahan San Andreas, sumber dari guncangan gempa di seluruh negeri itu. Nah, Ray akhirnya pergi ke tempat seorang kakek kenalannya yang punya helikopter juga. Dan untungnya si Ray dibolehin pakai helikopter itu karena kebetulan si kakek butuhnya mobil. Jadi ya mereka tukeran. Balik lagi ke Blake, Ben, dan Oli. Tadinya mereka udah janjian buat dijemput di menara yang tinggi ini. Sialnya ternyata menara itu kondisinya terbakar. Jadi ya mereka harus putar arah lagi. Dari helikopter, Ray juga ngeliat situasi kota tempatnya Blake bener-bener kacau, gak ada tempat mendarat. Makanya dia dan mantan istrinya ini sampai terpaksa mendarat darurat
make parasut kayak gini. Lagi-lagi nih terjadi guncangan gempa susulan yang getarannya beneran lebih besar dari sebelumnya. Jembatan, gedung bener-bener hancur semua. Orang-orang ketakutan karena ini bagai kiamat. Walau sama-sama kesulitan, Ray yang emang petugas penyelamat ini masih berusaha nyelamatin orang-orang lain dari reruntuhan. Dan setelah gempanya mereda, baru deh ayah dan ibu ini ngelanjutin perjalanan untuk nyelamatin anak mereka. Sialnya karena kondisi jalan raya udah nggak bisa dilewatin, berarti mereka harus putar arah lewat jalur laut. Untung kebetulan ada satu kapal boat yang bisa mereka pakai. Ngeliat menara tempat janjian tadi udah kebakar habis, Ray nggak panik. Dia percaya kalau anaknya pintar, pasti udah cari tempat tinggi lainnya. Nah, masalahnya guncangan gempa tadi ternyata nyebabin tsunami. Blake, Ben, dan Ollie yang ngedenger alarm peringatan langsung gercep lari ke salah satu gedung tinggi. Dan bener aja guys, ombak tsunami yang besar udah ngarah ke daratan. Sementara Ray juga berjuang ngegerakin kapal boatnya ke atas ombak biar gak keseret arus. Untungnya Ray dan istrinya berhasil selamat. Walau orang-orang di daratan gak seberuntung itu, banyak yang gak sempat melarikan diri dan akhirnya ya kebawa arus tsunami. Udah gitu di gedung, Blake, Ben, dan Ollie juga ikut keseret arus kan nih. Untungnya karena mereka udah ada di lantai yang tinggi, walau tsunaminya udah berhasil masuk gedung, posisi mereka masih aman, gak tenggelam. Dan pas banget, kapal orang tuanya Blake juga udah ada di sekitar situ. Ngeliat ayah dan ibunya, Blake langsung ngasih tanda pakai cahaya laser kayak gini. Nah, udah seneng kan nih anaknya ketemu. Tiba-tiba gedung tempatnya Blake malah runtuh. Blake, Ben, dan Ollie keseret arus lagi sampai tenggelam. Bahkan sialnya Blake terpisah sama dua saudara itu. Ngeliat itu si ayah langsung turun ke air buat nyelamatin anaknya. Dia udah berhasil masuk gedung, tapi ternyata Blake kejebak di dinding kaca yang kuat banget, gak bisa dipecahin. Malah bangunannya semakin runtuh kan. Blake yang udah kelamaan tenggelam di air ini kehabisan nafas. Dia kehilangan kesadarannya. Sekuat tenaga si ayah berjuang. Dia nggak mau kehilangan orang yang dia sayangi lagi. Sampai akhirnya Ray berhasil ngebuka pintu kaca dan nyelamatin anaknya. Blake langsung dibawa ke permukaan dan Ben disuruh ngancurin kaca supaya mereka bisa keluar. Untung di luar ibunya sadar kalau mereka butuh bantuan. Jadi kaca gedung itu diterobos aja pakai kapalnya. Bersama dengan itu bangunan yang mereka tempatin roboh. Beruntung semuanya berhasil keluar tepat waktu. Nah, awalnya si ayah udah bener-bener ketakutan nih karena anaknya ini nggak sadar-sadar. Sampai akhirnya Blake ngebuka matanya juga. Dia langsung meluk orang tuanya karena bener-bener luar biasa ya. Mereka bisa berkumpul lagi. Ben dan Ollie, kakak beradik ini juga selamat. Profesor Lawrence dan timnya juga udah bisa lega karena teror gempa dari patahan San Andreas itu udah selesai. Walau kondisi negara itu sekarang bener-bener hancur, tapi perlahan-lahan semuanya mulai membaik. Semua orang tetap bersyukur karena perjuangan untuk selamat dari musibah besar itu benar-benar luar biasa ya guys. Ya, itu tadi ceritanya. Gimana? Menegangkan tapi seru kan? Nggak kebayang ya kalau kejadian kayak gitu juga. Mudah-mudahan sih enggak ya, semoga kita selalu aman. Nah, kalau kalian suka nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!